Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan sharing tentang teknik membidik dengan rumus jarum jam, ya. Teknik membidik dengan rumus jarum jam. Banyak yang bertanya, bahkan ada juga yang japri sih kemarin. Gimana sih itu? Gimana sih katanya itu caranya? Jadi gini, akurasi itu yang pertama adalah teknik yang benar, kemudian jam terbang yang tinggi, karena jam terbang tinggi ini akan membiasakan kita dengan teknik itu, gerakan spontan itu dengan teknik yang benar itu, dan juga pengaruh daripada karakter busur, karakter ero, ya. Nah, salah satunya untuk mensiasati karakter busur dan ero ini, ada memang busur katanya sih liar, ya, ada juga busur punya karakter sendiri. Kita harus, ketika kita bidik, dia nggak sesuai dengan bidikan, mungkin dia agak ke atas atau ke bawah atau ke samping kiri atau ke kanan atau serong kemana kah gitu. Nah, kali ini kita akan sharing tentang menggunakan rumus jarum jam. Oke, pertama kita pakai rumus jarum jam. Kita ambil di sini titik tengah. Mumtaz ini adalah titik tengahnya di sini. Titik jarum jamnya, ya, misalnya mumtaz di sini berarti angka 12, di sini angka 9, di sini angka 3, di sini angka 6 jarum jam. Ketika kita otomatis kan orang setiap bidik itu yang membidik, ya, pasti nembaknya ke sini. Nah, ada pertanyaan, mana lebih utama, bidik dengan insting? Kalau saya sendiri nggak terbiasa juga membidik sih dengan insting. Nah, bidik dengan insting dua-duanya penting. Ada kalanya kita menggunakan insting, ada kalanya kita menggunakan bidikan. Maka perlu dua-duanya kita kuasai. Oke? Nah, misalnya kita membidik nih di sini. Pas kita bidik di sini, eronya lari ke angka 3 misalnya, angka 3. Berarti kita harus bidik ke angka 9, ya, ke 9. Terus misalnya kita bidik ke sini lagi, dia larinya ke jarum jam 4. Ini ada 5, ya, 2, 1. Kita bidik, dia larinya ke jarum 4, jam 4. Berarti kita harus bidiknya ke berapa di sini? Berarti 11, 10. Berarti kita harus bidiknya ke 11, ke 10 tuh. Kita kalau kita bidik di sini larinya ke angka jam 4, berarti kita harus bidik ke jam 10. Nah, seperti itu. Jadi Jadi karakter busur ini beda-beda. Nah, ada yang bertanya lagi, misalnya, loh, kalau kena di sini, kalau dia kenanya di sini misalnya, oke, ini kan berarti menunjukkan ke jarum 4 nih, dari sini jarum 4. Dia kenanya di sini atau di sini. Tinggal kita, kalau dia kenanya di sini, berarti kita diperkirakan jarak dari sini berapa. Nah, nembaknya ke sini. Misalnya dari sini, nembaknya ke sini. Kalau di sini berarti nembaknya ke sini. Kalau ada di sini, berarti kita bidiknya di sini. Ya. Kalau misalnya dia di sini, tinggal kita naikin sedikit di sini. Jadi rumus jarum jam berlawanan arah. Kalau misalnya kita bidiknya di sini, kenanya di sini misalnya, berarti bidiknya di sini. Kita hitung jarak ini ke sini dengan yang ke sini. Ketika jaraknya misalnya di sini sekian, kita perkirakan juga larinya ke sini. Nggak mungkin kita ukur, ya, tapi kita hanya memperkirakan. Gitu. Nah, ini adalah rumus jarum jam yang sangat simpel, ya. Kita tembak di sini, larinya ke angka 1, misalnya. Berarti dia ketinggian dan keserongan. Berarti kita agak turun ke bawah. Berarti kita turun ke bawah ke sini, ya. Sudah turun tapi serong. Berarti jatuhnya ke angka 8. Angka 8, ya. Gini. Jadi berapa jarak dari titik mumtaz ke samping, segitupun jarak yang kita perkirakan, gitu, ya. Berarti kan kalau ditarik nih, di sini 4, di sini 3, di sini 2. Kalau di sini kenanya berarti 3 juga, di sini 4. Jadi semakin melebar aja, teman-teman. Tinggal kita memperkirakan di sini berapa jarak yang kena di sini, segitupun jarak yang kita geser bidikannya. Oke, sekian teman-teman. Saya rasa simpel aja sebenarnya, mungkin belum ada yang menjelaskan, jadi teman-teman agak-agak bingung, ya. Jadi tapi lebih baik sih teman-teman yang untuk yang pemula, ya,
datangi ke lapangan-lapangan, datangi yang para masternya, silahkan sharing-sharing, jangan malu. Jadi salah satu adab menuntut ilmu ini adalah kita mendatangi sumber ilmu tersebut ya, adab daripada talabul ilmi, sehingga ada keberkahan di dalamnya. Insyaallah teman-teman ya, tetap semangat latihan. Nah, kali ini kita ada 2 anggota baru. Sini. Ayo, masih malu. Ada adik-adik kita mau, jadi adik-adik kita mau ikut gabung olahraga sunnah ini. Target kita anak-anak generasi muda kita ini ya, kita tanamkan olahraga sunnah ini. Jadi setiap hari Ahad pagi dan Ahad sore kita ambil hari Ahad ini, karena sekarang ada juga anak-anak ini hari Sabtu mulai masuk sekolah, kemudian juga hari Sabtu mereka masih ngaji nih di sore hari. Nah, hari Ahad mereka libur dan juga sorenya nggak ngaji, sehingga kita buat schedule-nya anak-anak ini harus hari Ahad. Insyaallah bagi yang berminat silakan gabung, coba-coba dulu ya. Kemudian kita harus pahami dulu fadilah-fadilahnya. Oke, cukup sekian teman-teman. Ya, jika ada pertanyaan tentang teknik bidikan jarum jam, silakan di komen aja ya, di komen. Kemudian ada yang kurang mungkin di sini, silakan di komen juga, kita sama-sama sharing di sini. Nggak ada yang sempurna ilmunya, ya. Semuanya orang punya kelebihan, talenta, ada juga yang punya kekurangan. Jadi nggak ada yang sempurna, saling melengkapi. Maka Nabi mengatakan, "Qulu wa ana ma'akum kullukum." Memanalah kalian semua, aku akan ikut serta bersama kalian semua. Ana ma'akum kullukum, aku beserta kalian semua. Itu tidak terbatasi hanya pada zaman sahabat, akan tetapi pada zaman ini juga. Siapa yang menghidupkan sunnah memanah ini juga masuk dalam sabda Nabi, aku bersama kalian semua, yaitu para pemanah. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, sunnah itu kalau mati kok ada yang hidupkan, itu pahalanya lebih besar daripada sunnah yang sudah umumnya kita ketahui. Seperti sunnah berjenggot, kita sudah tahu. Oh, sunnah berjenggot, sunnah memakai baju gamis, semua kita tahu. Sunnah sholat qobliyah ba'diyah, semua kita tahu. Tapi bila ada satu sunnah yang mati, maka yang menghidupkan sunnah ini mendapat pahala khusus. Maka di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tibrizi dalam kitab Al-Mishkah Masabih, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di kala rusaknya umatku, ketika umatnya rusak, tidak ada yang peduli dengan sunnah, tiba-tiba ada segelintir orang yang menghidupkan syiar ilmu memanah ini di tengah rusaknya umat, tidak ada yang peduli lagi dengan sunnah, maka orang ini mendapatkan pahala 1 mati syahid. Mendapatkan, menurut sebagian riwayat, mi'atu syahid, 100 mati syahid.